Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Kembali lagi bersama saya Argeleta dalam YouTube channel kami Humas Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada, saat ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial karena datang dari jauh ya, dari Jakarta. Yang kemarin sudah kita kupas tuntas, kenapa sih beliau kok sampai di kota Ponorogo? Apa sih yang sudah dilakukan, dan saat ini kita akan berbincang masalah experience nih ya, karena orang metropolitan kebetulan datang di Bumi Reog. Kita akan tanya experience-nya seperti apa. Dan saat ini tamu saya yang sangat cantik ini atas nama Ibu Siti Aminah. Beliau adalah Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal BPJPH dari Jakarta yang sudah datang langsung di Bumi Reog Ponorogo. Nah, untuk itu kita sambut pemirsa yang ada di rumah. Sugeng Rawuh Ibu Siti Aminah. Iya, selamat sore. Selamat Mas sore. Arga. Iya, selamat sore. Iya. Nah, pemirsa yang ada di rumah, beliau ini adalah Ibu Aminah dari Jakarta yang sudah 2 hari ya Bu ya. Iya. Ini hari kedua di sini ya Bu ya. Ini mau hari ketiga. Mau hari ketiga yang sudah bukan melangsungkan sih ya Bu ya, Iya. yang sudah melakukan perjalanan yang pastinya melelahkan ya Bu ya. Iya. 3 hari sibuk muter sana sini Iya, gitu ya Bu ya. betul, Oke, betul. karena pastinya capek, kita akan duduk saja ya Bu ya. Baik, makasih Oke. Mas Arga. Oke pemirsa yang ada di rumah, dan saat ini saya akan sedikit bertanya Ibu. Yang seperti Ibu ketahui, Ponorogo adalah di ujung selatan dari Provinsi Jawa Timur. Pasti itu jauh banget ya dari Jakarta. Bisa diceritakan nggak sih Bu, ketika dapat surat tugas harus ke Ponorogo bukan melanjutkan ya, tapi melakukan misi dari Jakarta. Pengalamannya bagaimana sih Bu untuk pertama kali datang ke sini? Ya, terima kasih Mas Arga. Jadi perjalanan kami lewat pakai kendaraan. Kemudian perjalanan dari Jakarta ke Ponorogo ini lebih kurang 8 jam ya. Oke. 8 jam lumayan, itu berangkat dari Jakarta sore sampai di Ponorogo tuh jam 3 pagi. Oh, jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Oke. Kemudian paginya jam 9 kami melakukan sosialisasi. Kami bertemu dengan teman-teman dari penyuluh agama bidang halal. Kami bertemu dengan teman-teman IKM. Sehingga kecapean kami itu sudah terbayar dengan itu gitu, dengan bertemu dengan mereka. Mereka kemudian menyampaikan beberapa hal terkait dengan pentingnya halal. Kemudian kami juga ketemu dengan IKM yang sangat antusias sekali dengan halal. Itu yang jadi perjalanan yang 8 jam itu tidak terasa karena dengan kami bertemu dengan pelaku usaha, kami bertemu dengan penyuluh, itu sangat bagus sekali begitu. Oke, jadi udah capek-capek dari sana dan alhamdulillahnya di sini direspon baik, disambut dengan baik ya Bu ya. Dan selama 3 hari ini itu ada yang belum terselesaikan atau sudah semua Bu? Karena kita lihat kemarin beberapa ketentuan-ketentuan yang menurut kita juga lumayan berat yang harus melakukan ini itu. Karena kan kemarin juga sudah melakukan podcast juga ya Bu ya, tentang ketentuan atau undang-undang atau label yang seperti apa kayak gitu yang sudah dilakukan. Penelitian produk halal di Ponorogo gitu ya Bu ya. Kalau dari tadi perjalanan ketika ke sini sampai, yang paling berkesan itu apa sih Bu dari Ponorogo selama 3 hari ini? Ya, pertama saya mengucapkan dulu terima kasih ke teman-teman ke Satgas Halal Kabupaten Ponorogo, terutama kepada Kepala Kemenak Kabupaten Ponorogo yang telah menerima kami dengan tangan terbuka. Kami disambut secara baik, kami difasilitasi untuk pertemuan itu, kami sangat berterima kasih. Karena tanpa kehadiran dan tanpa fasilitas dari Kemenak Ponorogo, kami juga tidak bisa apa-apa gitu. Karena kan ini wilayah mereka. Dan dari pengalaman itu, jadi kami melihat begitu antusiasnya pelaku usaha khususnya di Ponorogo yang berkeinginan agar produknya sertifikat halal. Dan ternyata Ponorogo ini sangat banyak pelaku usaha lokalnya, sangat banyak. Dari info yang saya dapatkan dari pengurus IKM itu ada lebih kurang 30-an ribu. Sedangkan yang baru dapat sertifikat halal dengan fasilitas Kementerian Agama BPJPH itu baru 30. Berarti kan masih banyak lagi sebetulnya yang memang perlu kami memberikan fasilitasi untuk UKM terkait dengan khususnya UKM yang ada di Kabupaten Ponorogo. Begitu. Oke, itu tadi seputar jumlah dari IKM yang sudah
bertemu langsung ya Bu ya dengan Ibu selama 3 hari ini. Itu kan pastinya juga sangat melelahkan, sekitar ada 3.000 IKM ya Bu ya. Oke, dari situ ada nggak sih Bu kejenuhan atau mungkin suka dukanya yang Ibu rasakan ketika terjun langsung ke Ponorogo Ibu? Dalam 2 hari ini, dari hari Kamis dan Jumat, kami sudah menemui lebih kurang 8 pelaku usaha mikro yang difasilitasi kemarin sertifikat halalnya oleh BPJPH. Nah, itu kami lihat mereka kebetulan anak-anak muda, anak-anak milenial yang dalam pelaksanaan sertifikat halal mereka antusias banget. Dari produk susu, kemudian dari produk kue-kue, kemudian dari produk pizza, itu kami lihat, kami datang langsung ke mereka, mereka sangat antusias karena mereka ingin produknya tuh halal begitu. Jadi mereka bertanya, kalau bisa ini karena kebetulan satu pelaku usaha itu produk jenisnya banyak, nggak hanya misalnya kalau pizza itu ada lain lagi produk yang lain, sehingga dia bilang kami ingin produk kami itu disertifikasi halal semua biar nanti kalau masyarakat yang datang ke toko mereka bisa nyaman, bisa aman dalam mengonsumsi produk yang mereka hasilkan. Jadi kami tadi hari Kamis kami pergi ke 3 pelaku usaha. Hari Jumatnya kami pergi ke 5 pelaku usaha dan beragam. Yang saya sangat antusias tuh melihat rempah. Jadi ini kan lagi zaman Covid ya. Kami ada salah satu pelaku usaha, dia menjual rempah. Jadi dia ada minuman seduhan itu kan biasa. Saya sudah melihat begitu banyaknya minuman-minuman herbal, rempah-rempah itu yang diseduh. Tapi ini minuman rempah yaitu wedang ungu dan wedang empon-empon itu dicelup. Jadi minuman rempah celup. Kayak kita kalau minum teh celup ya. Ini dicelup, berarti kan mudah. Jadi bagi pemirsa atau masyarakat yang ingin berpergian, dia hanya tinggal bawa teh celup itu, teh celup rempah. Nah, itu salah satu yang saya lihat usahanya yang lumayan punya inovasi sehingga dia bisa dibawa kemana-mana. Kalau yang biasa dikemas itu kan direbus. Kita kan kalau pergi-pergi kalau bawa rebusan kan sulit. Tapi dengan adanya minuman rempah yang dicelup seperti teh celup itu sangat bagus sekali dan inovasinya sangat baik. Sehingga memang pelaku usaha dengan zaman milenial ini perlu memang mempunyai inovasi-inovasi yang lain ya. Sehingga masyarakat melihatnya pun antusias gitu. Jadi produknya tidak hanya produk yang biasa yang mereka lihat. Jadi harus ada inovasi-inovasi. Itu salah satu yang menarik yang saya lihat dari perjalanan saya 2 hari ke 8 pelaku usaha. Terima kasih. Oke, jadi itu suka dukanya Bu ya, bukan hanya perjalanannya tetapi experience-nya, pengalaman bertemu dengan pelaku-pelaku usaha. Dan Ibu juga berharap bahwasanya setiap pelaku usaha harus bersikap inovatif ya Bu ya, biar selalu memberikan produk-produk baru yang bukan hanya berkhasiat kalau misalkan untuk pelaku usaha herbal, tetapi dia juga harus inovatif biar mudah dibawa kemana-mana, seperti itu ya Bu ya. Nah, itu tadi seputar kesan ketika Ibu terjun langsung kepada pelaku usaha. Nah, sekarang kesannya nih Bu, karena kan Ibu sudah berada di Bumi Riau Ponorogo dan sudah mampir di Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, bisa diceritakan nggak sih Bu untuk experience-nya ketika berada di Kemenang Kabupaten Ponorogo? Ya, pengalaman yang kami temui karena kebetulan kami tim ya, kami ada 4 orang yang kami melakukan melihat pelaku usaha yang sudah difasilitasi oleh BPJPH. Kita ingin melihat apakah mereka konsisten dalam proses pelaksanaan produk halal. Nah, dari pengalaman yang kami lihat ada makan siang kami itu kami makan sate Ponorogo yang sate itu khas sekali ya, itu yang baru saya temui karena kan kami baru sekali ini ke Ponorogo. Nah, itu kan beda dengan sate yang lainnya. Itu pengalaman kita. Tapi dari tadi pelaku usaha yang kita datangi, yang keantusiasan mereka, yang mereka betul-betul ingin produknya halal, sehingga pengalaman yang kita hadapi ternyata Ponorogo ini bukan hanya adanya reok ya,
ternyata ada makanan yang begitu banyak ragam ternyata. Bukan hanya reok saja, tapi ada sate Ponorogo, kemudian rempah Ponorogo, ada kue-kue Ponorogo, ada getuk Ponorogo. Jadi kita pergi ke suatu pelaku usaha, getuk Ponorogo. Jadi itu banyak sekali khas-khas yang ada di Ponorogo. Jadi dari hasil ini kami usulkan kepada di Kemenak Ponorogo untuk lebih memberikan informasi, sosialisasi kepada IKM yang ada khususnya di Kabupaten Ponorogo. Kemudian juga membantu pemasarannya, karena kan kami memfasilitasi terkait dengan sertifikat halal gratis, dan teman-teman dari Kemenak Ponorogo ini perlu membantu kami terkait dengan pemasaran, berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait, terutama untuk di mall, di pasar tradisional, di Indomaret, di Alfamart, itu perlu masuk ke pemasaran yang ada di supermarket, minimarket, agar produk-produk lokal yang ada di Ponorogo ini dapat diminati oleh lingkungan Ponorogo sendiri atau dari luar. Seperti kami dari Jakarta, kami ingin cari apa sih khasnya Ponorogo. Nah, kami dapat tadi teh celup Ponorogo, yang teh celup rempah tadi. Kemudian kami juga ada sambal macam-macam sambal dari seafood, itu khas Ponorogo juga ternyata banyak sekali. Jadi ke Ponorogo ini banyak sekali keistimewaannya, sehingga kami sangat senang di sini karena kami lihat pelaku usahanya antusias, produknya banyak inovatif. Jadi ini menjadi salah satu bagian yang menggembirakan bagi kami. Ternyata fasilitasi yang kami berikan itu tidak sia-sia, mereka ternyata bisa berinovasi untuk produknya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Siti Aminah. Baik pemirsa, itu tadi sudah diinformasikan kepada Anda semuanya bagaimana experience dari keluarga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dari Jakarta yang sudah terjun langsung ke Ponorogo. Jadi beliau ini bukan hanya sekedar excited masalah suasana Ponorogo dengan reok, tetapi juga produk-produk lokalnya juga super excited ya Bu ya. Yang tadi juga sudah diinformasikan terkait rempah celup, sate Ponorogo dan lain sebagainya, dan itu juga tidak jauh dari yang namanya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ya Bu ya, yang sudah Ibu lakukan, yang sudah Ibu yang sudah terjun langsung selama 3 hari ini. Sekali lagi terima kasih Bu Siti Aminah. Sama-sama, terima kasih Sampai sekali Mas Arga. Terima waktu. kasih teman-teman tim dari Kemenak Ponorogo yang sudah menerima kami dengan tangan terbuka. Kami terima kasih sekali. Mohon maaf kalau direpotkan ya. Tetapi ini memang salah satu bagian tugas kami untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Demikian Mas Arga. Terima kasih Bu Siti Aminah. Sampai jumpa di lain waktu ya Bu ya. Baik. Semoga sehat selalu dan sampai di Jakarta dengan selamat beserta seluruh rombongan. Amin ya rabbal alamin. Bu, terima kasih. Ampun, makasih. Pemirsa dimanapun Anda berada, itu tadi seputar informasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang sudah 3 hari ke sini ya, yang tadi sudah muter-muter ke pelaku usaha di seluruh Ponorogo. Tadi sudah diinformasikan berbagai produk yang super excited buat warga Jakarta yang kebetulan singgah. Nah itu tadi seputar bincang sore dengan keluarga besar Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dari Jakarta yang sudah singgah di Ponorogo. Saya Arga Leta beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda semuanya. Cintai produk halal, cintai produk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.